Kita berdoa. Tuhan terima kasih, selamat pagi Roh Kudus. Kami akan belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi kami semua. Kami percaya kami firman disampaikan, segala penyakit kami akan dicabut di Tuhan. Berilah kami hati seorang murid. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa semua yang kami diskusikan hari ini membuat hidup kami lebih berkenan kepada Tuhan. Yang siap diberkati, disembuhkan. Di dalam nama Yesus katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, shalom. Kita hari ini akan belajar tentang tutorial menghadapi badai. Tutorial menghadapi badai. Yuk kita baca judulnya, 3, 4, tutorial menghadapi badai. Next. Ini yang pertama, tidak harus sama. Tidak harus sama. Next. Di dalam Alkitab, sebelum kita belajar ini, supaya Anda tidak rancu, kelas badai di Alkitab ada 2. Yang pertama, Yesus tertidur di perahu. Ya, ngerti ya? Yang kedua, dia jalan di atas air. Ini akan saya kupas, karena kalau Anda belajar yang satunya, nggak belajar satunya, nggak komplit. Next, saya jelaskan dulu. Empat-empatnya nulis soal ini. Matius nulis, Markus nulis, Lukas nulis, Yohanes nulis. Peristiwa tidur di perahu dan peristiwa jalan di atas air. Nah, yang pertama ini tidak harus sama, saya akan kupas dari Matius. Jadi Matius yang ke-8 dan yang ke-14. Sekarang kita akan masuk. Ada saatnya, next, ada saatnya Yesus menenangkan badaimu. Tapi ada saatnya Yesus menenangkan hatimu. Karena saat hatimu tenang, badainya tenang. Sejauh ini yang percaya katakan amin. Katakan amin. Kadang-kadang cara Tuhan bukan cara kita. Kita pikir kalau gunungnya pindah, beres. Tapi ada saatnya doamu tidak pindah gunung. Tapi doamu membuat terobosan lebih baru, tanpa gunung pindah, masalah beres. Yang percaya katakan amin. Semalam saya ngomong, Marta pingin Yesus datang supaya Lazarus tidak mati. Tapi Yesus tampak datang tidak tepat waktu, karena bagi Yesus, mencegah Lazarus mati dan membangkitkan mati sama-sama gampangnya. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Next, nah kita belajar ya. Prioritas Tuhan saat kita dalam badai. Ini gambar yang pertama, dia menenangkan badainya. Diam, badainya diam. Kenapa? Karena dia pencipta langit dan bumi. Kalau alam mulai mengganggu hidupmu, penyakit, virus, badai, kau harus datang kepada Tuhan. Yang kedua ini lucu, dia jalan, dia menenangkan badannya, dia bilang sama muridnya gini, hey, it's me, ini aku, jangan takut. Gitu. Kita kupas ya, next. Seringkali setan akan tiba-tiba menyerangmu, suddenly. Tetapi Tuhan juga mau dan sanggup melepaskan kamu dari setan dengan tiba-tiba. Jadi saya kemis di Istana Negara, itu Jumat dari Filipina. Tiba-tiba saya Sabtu lumpuh, tiba-tiba. Badai tidak pernah izin datang, dia tidak pernah ketok pintu. Cik, permisi, berdoa ya. Dia akan sikat kamu tiba-tiba. Tapi, itu ya, Sabtu saya lumpuh, Senin bisu, mega kanker, tiba-tiba. 3 tahun kemudian saat orang sudah hopeless, tidak ada harapan. Kemis masih lumpuh,
tapi Jumat tiba-tiba jalan. Tuhan juga bisa tiba-tiba menolongmu. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Ini paling penting. Kalau kamu membayar hutang, tidak akan membayar hutangmu. Kalau kamu bahas setan, kamu bahas masalah, tidak akan menyelesaikan masalah. Misalnya nih, kalau saya hutang sama Ko Freddy 1 juta, 1 juta, 1 juta, terus dia bilang ini, Ko, bayaran hutangmu. Terus saya bilang gini, oke Ko, aku tidak akan berhutang lagi kepadamu. Kalau saya berhenti berhutang, apakah hutang saya lunas? Enggak. Tapi kalau saya ketemu pembayar hutang, hutangku lunas. You ngomong penyakit, you ngomong dosa, tidak menghapus dosamu. Tapi kalau ngomong Yesus, dosamu diampuni. Yang setuju katakan amin. Jadi ingat ya, Yesus banget. Kamu harus Yesus banget. Karena kita ini bukan apa yang kita lakukan, tapi karena yang Yesus pernah lakukan di kayu salib. Kamu kok guyang-guyu apa? Sudah sembuh? Belum, tapi pasti sembuh. Loh kenapa? Karena ada yang pernah mau mati, ada yang pernah sudah mati buat aku. Itu dasar Anda kuat. Ayo kita bahas. Pak, badai itu sekonyong-konyong ya? Iya, ayatnya ada. Next. Lalu Yesus naik ke dalam perahu. Dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ini seperti Anda gitu loh. Ibadah, ada Yesus gitu ya. Hidupnya berdoa, menyembah, kayak saya ngajar gizi, pelayanan. Next. Kita baca yang keras ya. 3, 4. Sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong. Aduh. Terus Tuhan bilang gini, kamu kalau orang Surabaya dredeg takut ya, berdebar-debar. Kapan dia nyerah lagi? Kamu harus rubah berpikirmu. Kapan Yesus datang? Jadi kalau kamu bahas setan akan takut, tapi kalau bahas Yesus akan damai. Nah, sekonyong-konyong mengamuklah angin itu di danau itu, sehingga perahu itu ditibus gelombang. Saya suka yang terakhir. Tetapi Yesus tidur. Saya pernah tanya, Tuhan kenapa kamu tidur? Cuek. Enggak sih, itu ilustrasi yo. Kenapa? Badai itu ganggu kamu ya. Tapi sorry ya, tidak pernah ganggu aku. Mau tepuk tangan buat Yesusmu? Tuhanmu masih bertata. Kita kalau tidur terganggu suara kan bangun. Badai yang begitu itu tidak pernah ganggu Yesusmu. Next. Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau. Ya, itu kalau bahasa Inggrisnya wind and water. Jadi angin dan air. Ya. Maka danau itu menjadi teduh. Angin bawa air berputar jadi namanya badai. Badai adalah perkawinan antara angin dan air yang tidak terkontrol. Jadi dia ngomong gini Yesus. Feng, sui, diem kamu. Feng shui-nya diem. Feng shui kalah sama Yesus. Mau tepuk tangan buat Yesus? Kalau Feng shui bilang anakmu tanggalnya salah, lahir. Kalau Feng shui bilang pabrikmu salah pintunya. Sorry ya, Feng shui masih kalah sama Yesus. Katakan sebelahmu, Feng shui enggak laku. Ini serius, saudara. Orang bilang kasih label sama kamu, sial kamu, habis kamu. Medis kasih saya label, lumpuh seumur hidup. Mereka salah enggak? Enggak, mereka pinter. Tapi penciptaku membuka labelku, sembuh kamu. Itu para Farisi bilang, ini hari Sabat, nggak boleh kerja. Doaku enggak kerja, aku disembuh. Anugerah Sabat yang seharusnya menjadi berkat, menjadi kutuk. Kau jangan salah. Kita masuk lagi ya, next. Tetapi Yesus berkata, tenanglah,
Yang kedua. Coba sebelumnya. Nah, ini yang kedua, ya. Lalu peristiwa yang kedua, Matius next 14. Ceritanya ini mereka nyuruh pergi, Yesus bilang gini, pergi dulu ya, nanti aku nyusul. Tiba-tiba kena badai. Dan waktu kena badai mereka ketakutan, terus Yesus lewat berjalan di atas air. Dan berkata kepada mereka, tenanglah ini aku, jangan takut. Jadi ini yang kedua ya, menenangkan hati. Sampai murid-muridnya bilang gini, duh, kok gak ditenangkan badainya, kok aku? Karena Tuhan pikir begini, kalau badai, hatimu tenang, badainya tenang. Pada ayatnya ada, ini ya, next. Lalu mereka naik ke dalam perahu, dan angin pun redalah. Jadi tipe badai level 2, yang harus ditenangkan hati kita. Next. Ada waktu badai pasti datang. Badai tidak perlu izin darimu untuk menyerangmu. Tetapi yang perlu Anda ingat, tidak ada badai yang permanen. Yang percaya katakan amin. Dulu waktu kita COVID ingat ya, pakai rasanya mau ibadah nggak mungkin. Sampai kita tanya, sampai kapan ya? Apa sampai akhir zaman ya? Tetapi ya sekarang Anda jadi bukti, tidak ada badai yang permanen. Esther, ada nggak yang permanen? Ada, kasihnya Yesus. Ya, oke. Ada diberkati Tuhan? Ini yang kedua, kita masuk di intinya. Next. Saya akan bedah ini, karena ini sering dikhotbahkan. Saya akan bawakan khotbah ini yang berbeda. Sebenarnya ada dua. Saya sebenarnya mau bahas ini loh. Gak apa-apa, saya tambahin aja ya. Waktu Petrus tenggelam, dia tanya, hei orang yang kurang percaya. Kalau kita ditanya Tuhan, kenapa kamu ragu? Kita nggak akan bisa jawab. Terus Tuhan kasih saya hikmat, tanya, kapan kamu ragu? Kalau kamu tahu kapan ragu, oh sejak ada kanker, oh sejak anakku sakit, sejak itu kau bisa cut, dan kau ganti, kapan aku percaya. Gitu ya. Tapi hari ini saya disuruh Tuhan bawa judul ini, bekal mujizatmu. Yuk kita baca, 3, 4. Lagi, 3, 4. Dengarkan baik-baik, ini inti dari khotbah ini. Next. Anda akan lihat ini. Ya, perhatikan saya dulu. Pendeta yang datang kan silih berganti. Jadi dia bawa khotbah menenangkan badai, kapan dia menenangkan orang, jadi Anda tidak dapat kesimpulannya itu. Lalu ada juga yang khotbah begini, 5 roti 2 ikan, pernah dengar ya? Nah, dia datangnya bulan ini 5 roti 2 ikan, besok kau badai. Tapi Tuhan bilang, itu ada kaitannya. Yuk kita belajar, Anda lihat ya. Yang kali ini saya ngomong Markus ya, Anda lihat ayat di bawahnya. Nah, jadi Markus 6 ayat 35, ngasih makan 5.000 orang, Markus 6 nyuruh pergi, Markus 6 menenangkan hati. Itu ayatnya ya, nanti Anda pelajari. Kalau Anda tidak pelajari ini, satu pergub, Anda merasa mujizatnya berbeda-beda. Next. Mujizat yang pernah Tuhan lakukan di dalam hidupmu sebagai bekal untuk mengingat Tuhan pernah ada di hidupmu. Singa dipukul, beruang dipukul sebagai bekal waktu menghadapi Goliat. Terus dia ngomong, tenang Raja, Tuhan yang pernah melepaskan aku dari singa itu. Tuhan yang pernah melepaskan aku dari beruang itu, hari ini melepaskan aku dari Goliat. Kalau kau tidak pernah ingat bekalmu, kau akan ketakutan. Saul menang perang, tapi dia anggap itu bukan bekal. Sehingga waktu menghadapi Goliat, dia nggak punya bekal. Kalau kau menganggap anakmu dari Tuhan, maka waktu anakmu kena kanker, kau akan ngomong, Tuhan yang pernah memberi anakku. Tuhan yang menyembuhkan kankernya. Yang mengerti jauhan ini katakan amin.
Ini penting saudara. Begitu kau nganggep punya anak kebetulan, maka waktu engkau anakmu kena masalah, engkau bingung. Oke, kita akan belajar ini baik-baik supaya Anda tahu. Next, saya akan mulai dari Markus 6:35. Ceritanya ada orang lapar dan Tuhan bikin 5 roti 2 ikan. Anda ngerti ceritanya? Next, lalu tiba-tiba Tuhan bikin mujizat, 5.000 pria dan keluarga makan sampai kenyang. Ngerti ya? Jadi makan sampai kenyang. Nah, saya akan mulai dengan yang ini. Next. Sisanya berapa? Nah, oke, berarti Anda menyimak pengajaran dengan baik. 12 bakul. Saya mau tanya, muridnya ada berapa? 12. Jadi muridnya ini kan bagi makan, ya lupa makan, terus kan, sini kamu, 12, dijajar 12-nya, kamu 1. Berarti muridnya pegang bakul kan? Nah, ayo kita mulai di cerita. Ini ayat berapa? 42, 43 ya. Kita baca 44 ya, 45 ya. 45. Sesudah ngasih bakul, segera memerintahkan muridnya ke dalam perahu dan berangkat lebih dulu. Anda lihat gambarnya? Di perahu ada apa? Bakul. Ini yang nggak pernah dikupas, sehingga Anda merasa terpisah. Padahal peristiwanya 5 menit, habis lihat mujizat, dia berangkat. Nah, setelah berangkat apa yang terjadi? Next. Ayat 48 saya lompat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung, gambarnya perahu ada ikannya. Ngerti ya? Jadi ini harus ada dulu di Anda, bahwa barusan terima sesuatu, berlayar, lalu kena badai. Next. Mereka tidak paham, Yesus memberi makan 5.000 orang, bertujuan memberi bekal. Pak, ada ayatnya? Ada, nanti pelan-pelan ya, supaya Anda tahu ini. Next. Ayatnya mana ini? Markus 6, masih pasal yang sama loh ini. Jadi ini saya nggak bikin-bikin, pasal yang sama. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka degil. Next. Nah ini, kita amati gambar ini ya. Waktu ombaknya gini takut, wah gimana, bisa mati kita. Lihat ombaknya itu, dia nggak mau lihat ke dalam. Kalau dia lihat, 5 menit yang lalu, Yesusku sakti. Padahal dia nggak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kan diberkati Tuhan, katakan amin. Katakan sebelahmu, lihat bekalmu. Tuhan gak akan utus kamu masuk ke badai tanpa bekal. Ini harus terima dulu. Jadi sebelum saya lumpuh, saya baru ingat. Saya terima penghargaan penulis terbaik, saya penghargaan di Istana Negara, kena lumpuh. Karena waktu itu kesalahan saya, saya ini pinter ya. Sampai diangkat Tuhan ini. Saya lupa. Semua yang terjadi mujizat. Kalau kau hitung mujizatmu satu persatu, kau tidak akan pernah takut bahaya. Karena sifat Tuhan sekali bikin mujizat, hobinya bikin mujizat. Mau tepuk tangan buat Yesus kita? Jadi kalau di depan ada apa-apa, tengok mujizatmu, hitung satu persatu. Saya kasih ilustrasi aja ya. Anggap aja Go Freddy sama Sophie. Nah, Sophie sini, Sophie. Go Freddy bisa naik. Tak kasih contoh yang paling jelas sehingga Anda akan mengerti lain kali. Begitu ada masalah, mulai hitung berkatmu kemarin. Misalnya nih, anakmu bilang, ini harus kuliah Pak, berapa? Bayar segini Pak, jutaan, ratusan juta. Kalau kau lihat ini masalah, kau lupa bekalmu.
Kau harus hitung. Beda Pak Yo, dulu kan bayar 5 juta SD. Ini kuliah 100 juta. Anakmu minta uang ratusan juta untuk kuliah, benar ya? Berarti dia sudah tambah tinggi ya. Dia sudah berumur bertambah ya. Kamu mau kalau anakmu kuntet gini, seumur hidup SD, biayanya sama. Kau harus hitung Tuhan yang membuat dia bertambah usia ini. Dia tidak gila, tidak bodoh, pintar kuliah. Tuhan yang bikin mujizat otaknya ini kumlot ini. Tuhan yang mampu bayari kuliahnya. Yang mengerti katakan amin. Kalau kau mulai melihat dengan detail, bekal-bekal mujizatmu, kau akan tenang. Ini anggap aja Sophie pegang teflon. Sebenarnya aku mau pinjam teflon tadi ya. Pegang teflon. Dia masak, anggap aja senangannya mie goreng. Ya. Dia masak mie goreng, sereng, jadi kasih dia. Nah, pegang teflonnya gitu. Setelah dia makan dengan enak, nyam habis, lalu dia pegang teflon. Dekatkan mulut. Terus bilang gini, terima kasih teflon. Kamu memang istri yang baik. Dia di samping ini. Oh, lain kali ya, tak racun kamu ya. Don't to be become stolen. Jangan menjadi pencuri kemuliaan Tuhan. Dia harusnya terima kasih sama Sophie. Silakan duduk. Kalau kau menganggap anakmu karena kau berhubungan seks, maka ketika anakmu punya masalah, kau nggak akan bisa pegang. Tapi kalau kau bilang, anakku, rahimku hanya disewa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak yang baik. Maka waktu dia butuh sesuatu, kau kembali, yang pertama-tama bikin dia. Maka dia yang memulai yang baik dalam hidupmu. Filipi 1 ayat 6. Dia akan menyelesaikannya bagimu. Kalau Tuhan sudah mengurapi Daud, Goliat urusannya Tuhan. Ini yang paling penting, saudara diberkati Tuhan. Jadi coba tengok baik-baik. Ada orang kaya ketemu saya tanya, rumahnya bagus ya? Iya, seneng ya. Anda kaya ya? Enggak, ini Yesus. Terus tiba-tiba dia ngomong, Pak ini kanker saya bagaimana? Duh, kalau Yesus bisa kasih kamu rumah, Yesus bisa cabut kankermu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita ini sering beda-bedakan. Saya ini kan dosen kimia ya, jadi saya ngajar anak saya kimia gitu ya. Saya ngasih uang anak saya, jadi anak saya kalau cari uang ke saya, kalau kimianya nggak bisa ke papanya. Suatu ketika dia datang dengan bawa bakpao gitu ya. Saya tanya, enak ya? Enak Pak. Dari mana, beli mana? Dimasakkan papanya Andreas. Masa enak sih? Oh, papa iri ya, gitu ya. Oh, saya dalam hati, awas kamu ya, saya diem aja. Besoknya bakmi. Loh kok sering bawa? Iya, papanya Andreas, baik lupa papanya. Loh kamu pikir aku enggak baik tak? Nah, papa enggak boleh jelas, papa belajar dong. Terus aku boleh enggak belajar sama papanya Andreas? Saya bilang ini, oh iya, enggak apa-apa. Dalam hati saya gini, belajar kok sama orang yang enggak pinter gitu. Tahu Andreas ini, papanya Andreas ini siapa? Namanya Joni. Itu murid saya di kelas masak saya paling bodoh. Tapi karena saya enggak kenal saya sebagai chef, dia enggak ngerti. Sampai suatu ketika dia lomba masak,
Jurinya ini. Terakhir kita perkenalkan Dewan Juri yang memutuskan nilai. Pak Yohanes Sunardi. Wajahnya pucet. Saya tinggal balik Sian, butuh papa enggak. Sejak itu dia tahu kalau butuh masakan ke papanya. Kadang-kadang kita kenal Tuhan sebagai Yehovah Jireh. Punya rumah, diberkati uang. Tapi waktu kamu kanker, kamu lupa. Bapakmu yang Yehovah Jireh itu juga Yehovah Rafa. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya suka kemarin waktu ada penari, ada nama-nama itu ya. Yehovah Jireh, Yehovah Shalom. Anda harus tahu, papamu pangkatnya banyak. Tanya, bilang sebelahmu, papamu pangkatnya banyak gitu ya. Oke, next. Mujizat yang pernah Tuhan adakan memberi makan 5.000 orang disalahartikan. Mereka hanya ingin makan, nggak fokus mujizatnya. Hanya pingin rumah, nggak tahu kalau itu rumah dari Tuhan. Hanya pingin punya anak, lupa kalau anakmu itu dari Tuhan. Pak, ayatnya ada nggak? Ada, ini next. Yesus menjawab kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mencari aku bukan karena melihat tanda mujizat, melainkan karena telah makan roti dan kamu kenyang. Setelah dapat rumah, bestonan, bilang dong, Yesus terima kasih buat rumahnya. Jadi kalau setan ganggu rumahmu, ganggu Yesusmu. Kalau kamu anggap anak ini anaknya Tuhan, maka yang berani ganggu keluargamu sedang ganggu yang ngasih. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nanti kita menyembah ya, kita bilang Tuhan thank you Lord for everything, come to me. Bahkan kalau kesehatanmu mulai diganggu, kalau kamu percaya fisikmu punya Tuhan, tubuhmu bait kudus, siapa yang ganggu fisikmu, ganggu Tuhanmu. Dan kabar baiknya hari ini saya mau ngomong, yang menyertai kamu lebih banyak daripada yang ganggu kamu. Mau tepuk tangan buat Yesus kita? Next, jika kamu menganggap segala yang terjadi bukan mujizat, maka saat kamu sekarang menghadapi masalah, kamu akan kesulitan percaya bahwa sebenarnya sekarang Tuhan juga masih bisa bikin mujizat. Makanya ayat ini penting keren Ibrani itu. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan tidak pernah berubah. Waktu saya lumpuh, saya nggak suka suara bising, itu ada ponakan saya, nggak pakai baju, hanya dalam, jengkelkan sekali, sudah saya nggak bisa lihat lagi itu, dia nari-nari sama gini, Tuhan Yesus tidak berubah, sama nari-nari itu, jengkel kan, saya nggak bisa ngomong, saya bisu, tambah nyanyi, tambah nari depan saya mukul nggak bisa, saya ini digigit nyamuk ya, sebelah kanan saya, nggak bisa pukul gini, cuma dalam hati, kalau nyamuk gigit saya gini ya kan, saya cuma dalam hati gini, wis tah, puas, gak sebelahnya sekalian, gak bisa apa-apa, itu ponakan saya tambah nari, tambah gak mau denger, tambah denger, gak pernah berubah, terus. Para hamba Tuhan teman-teman saya banyak meninggalkan saya. Yang cover saya, Bu Nani pun ngirim minyak lewat BSP. Itu pun nggak bisa ketemu karena COVID. Tapi Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyatakan dia tidak pernah berubah. Tuhan ini beda. Dulu aku tipes sembuhnya. Ini lumpuh. Tuhan bilang gini, masalahmu beda-beda memang, tapi aku, Tuhannya sama. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang. Saul bilang, tahu aku, nek singa gampang, kau lihat ini. Ya Raja, memang beda-beda, tapi Tuhanku tidak pernah beda-beda. Yesus namanya. Jadi Anda tak kasih tahu ya, kalau nanti kamu kena sakit yang berat, kamu bilang,
Tuhan yang melepaskan sakit gigiku waktu SD. Tuhan yang menyembuhkan lututku. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ini paling penting. Ya, kita masuk lagi ya. Next, yang terakhir. Undangan mujizat. Kita baca 3, 4. Undangan mujizat. Lagi 3, 4. Jadi mujizat itu diundang. Bisa Anda tolak, bisa Anda terima. Next. Tidak ada satupun badai yang Tuhan izinkan terjadi di hidupmu, tidak ada tujuannya. Salah satu yang pasti adalah untuk mengundang mujizat di dalam hidupmu dan orang sekitarmu. Semalam saya sudah bahas ini, kadang-kadang badai yang satu ini hanya untuk menyatakan siapa Tuhanmu. Orang tanya saya, Pak Yohanes setelah melewati badai lumpuh ini, apa yang beda? Aku kenal Tuhan itu siapa. Dulu aku kenal, orang bilang dia menyembuhkan orang. Sekarang aku kenal, karena dia menyembuhkan aku. Kadang-kadang badai di hidup membuat kau kenal siapa yang kau banggakan. Ayo kita baca ya, next. Ya, ini Markus berapa? 6 ya. Masih 6. Habis ngasih makan, kena badai, ini lanjutannya. Ini pendeta lain lagi. Jadi Anda bingung, karena pendeta nyampaikan berbeda. Hari ini Tuhan mau Anda dengar lengkap, katakan lengkap. Supaya mujizatmu lengkap, saudara. Nah, ini pasal 6 yang terakhir. Setiba di seberang habis badai, Yesus dan muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar, mereka mengenal Yesus. Pelajaran pertama, habis dari badai, kalau kau lolos, orang tahu, yang ini tidak pernah aku lihat, ada Yesus di hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Jadi ini penting banget. Next. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang sakit ditilamnya kepada Yesus di mana dia berada. Jadi mendarat barusan, orang-orang masih berebutan minta didoakan. Ini kuncinya, camkan baik-baik. Next. Kemanapun dia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, ke kampung-kampung, ke Cirebon. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Orang meletakkan orang sakit dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang, ayo kita baca yang terakhir, 3, 4, dan semua orang yang keras, yang menjamah jubahnya menjadi, duh Pak kok aneh sih, ini kan kalau ku ingat-ingat dulu peristiwanya ada perempuan, ngesot, asal ku jamah saja jubahnya, sembuh. Duh ini apa ini? Hari ini Anda akan belajar, duplikat mujizat. Kalau kamu percaya, duplikat mujizat. Kita ngertinya kan kunci duplikat ya. Hari ini kita belajar duplikat mujizat. Kalau dulu aku disembuhkan, sekarang aku disembuhkan. Kalau dulu anakku ditolong, sekarang ditolong. Ya Pak, dulu lahirnya susah. Itu Tuhan. Maka Tuhan yang sama, Tuhan yang bisa ngasih jodohnya. Tuhan yang bisa ngasih anak. Tuhan yang bisa kontrol. Karena ada duplikat. Semalam kita belajar Malaiki. Kalau kamu ibadah kepada Tuhan, kamu akan kembali melihat perbedaan. Melihat terus, dibedakan terus. Karena berulang-ulang mujizat dalam Tuhan ada duplikat. Katakan duplikat. Pak saya masih bingung Pak. Oke, next gambar aja. Pak jelaskan ya. Markus 5 wanita pendaran. Markus 5, lalu Markus 6 nyambung terus ya. Markus 6 bawahnya kena badai, Markus 6-nya duplikat. Karena itu kalau baca yang lengkap satu pasal ya, supaya Anda diberkati Tuhan. Coba sebelumnya. Peristiwanya ini, Markus 6, asal ku jamah saja jubahnya sembuh.
Lalu peristiwa 5 roti 2 ikan. Dia kasih bekal, lalu kena badai, lalu ada duplikat. Semua yang pegang di sini pun ikut sembuh. Jadi badai di hidupmu Tuhan izinkan supaya ada duplikat. Next. Dalam Yesus, Anda bisa menduplikat mujizat kesembuhan, mujizat ekonomi, pernikahan, dan lain-lainnya. Sebab Tuhan Yesus tidak berubah. Ayo kita baca, sekarang dan selamanya. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Anda diberkati Tuhan. Saya kemarin ngomong sama Freddy gini, Fred, kamu tahu nggak artinya bangsa yang dipilih itu? Tahu. Mau aku jelaskan? Mau. Jadi, ini ilustrasi ya. Tuhan itu jalan-jalan ke Niagara. Nggak suka aku. Pindah Chongqing. Kurang suka aku. Ke Bali. Bagus sih, tapi nggak suka aku. Kayak milih rumah gitu loh. Pernah Rafael milih rumah? Rasanya nggak cocok. Sampai suatu ketika lihat Anda, aku suka ini. Mau tepuk tangan buat Yesus. Dia bilang, aku mau tinggal di dalam sini. Itu loh Tuhan milik kamu. Ribuan orang Anda dipilih di Cirebon ini untuk diselamatkan Tuhan. Tahu artinya dipilih? Itu. Mau lebih dalam, tak jelaskan. Jadi berkat yang masuk ke kantongmu, dipilihkan Tuhan. Bahkan musuh-musuhmu, dipilihkan Tuhan. Setan itu mengganggu Ayub. Boleh enggak ganggu Ayub? Tuhan bilang, tak pikirin. Yang ini boleh, yang ini enggak boleh. Jadi apapun yang ganggu kamu, dipilihkan Tuhan. Bahkan orang-orang yang ninggal kamu, bukan karena ninggal kamu, Tuhan pergikan mereka. Karena Tuhan memilihkan orang-orang yang boleh jadi temanmu. Yang mengerti katakan amin. Jadi Anda jangan takut, jangan gelisah. Kalau sampai terjadi, sudah lewat quality control surga. Apapun yang mengganggu kamu, tidak akan melebihi kekuatanmu. Saya minta tim musik maju. Anda diberkati Tuhan. Nanti malam kita akan belajar yang hebat. Ya, kita akan belajar yang istimewa. Ini pada Natal saya akan ceritakan. Kenapa? Orang Majus yang dituntun bintang itu, nah ini Yudea ya, itu Yudea, saya dari Persia, udah beribu-ribu kilo, sampai sini salah tempat, bisa ke Herodes. Kenapa itu? Nanti kita belajar. Supaya sebelum akhir tahun ini, kita bisa menyelesaikan mujizat ini. Karena setan tidak pernah bisa membatalkan Tuhan. Setan tidak punya kemampuan membatalkan seperti itu. Setan hanya bermain-main. Pesanan ini saya nambah 2 menit boleh? Saya akan tiba-tiba Tuhan ngomong, sampaikan yang ini. Kenapa Petrus bisa jatuh? Setan nggak bisa menggagalkan rencana Tuhan bikin Petrus jalan. He only need one word, satu kata. Satu kata dari Tuhan, come on, come here, ke sini. Itu punya kuasa membuat Petrus mampu berjalan. Tetapi setan tahu ketika dia tidak bisa membatalkan mujizatnya, dia hanya bisa membuat Petrus gagal komplit menyelesaikannya mujizatnya. Bagaimana caranya? Begini. Telinga yang sama, kalau suka dengar firman, imanmu dibangkitkan. Karena iman dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi setan suka menipu. Dia menduplikat Tuhan. Singa Yehuda itu diduplet jadi mengaum-ngaum seperti singa. Dia menduplikat imanmu dengan ketakutan. Boleh dibukakan sebentar Ayub 3 ayat 25.
Ini tiba-tiba Roh Kudus sangat kuat menjelaskan ini. Ayub 3 ayat 25. Kita baca sama-sama ya. 3, 4. Karena itulah yang menimpa aku dan yang kecemaskan itu yang mendatangi. Ojo-ojo anakku kecelakaan. Duh sungguhan. Iman pasti terjadi. Tapi ketakutan juga pasti terjadi. Sama-sama terjadi. Milih mana? Iman. Yang nulis siapa ini? Ayub. Top, hebat, nggak pernah salah. Tapi dia waktu mendoakan anaknya, ojo-ojo anakku salah. Waktu dia mendoakan anaknya mati nggak? Mati. Perjanjian baru menulis, kalau kamu berdoa harus seakan-akan sudah menerimanya. Kamu harus ngomong ini, Tuhan anakku salah. Tapi ada Bapak yang mengasihi engkau. Kau janji sama aku, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Kau harus bilang, anakku diselamatkan. Anakku diberkati. Siapa suka mengemakan akan memakan buahnya. Kau harus bilang, aku sehat. Saya waktu lumpuh, di depan kaca saya bilang, hei Yohanes Sunardi, kamu akan jalan. Itu ngema, jalan, 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 jalan. Sampai natap surga, drrrr. Tuhan tanya, siapa yang ngomong itu? Yohanes, jadilah sesuai imanmu. Kamu harus ngomong, aku diberkati. Nanti dia ngema, diberkati, 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 diberkati. Tuhan ngomong, siapa itu? Orang-orang eklesia. Jadilah sesuai iman. Mau tepuk tangan yang meriah buat Tuhan? Jadi kalau salah, salahmu itu enggak ganggu Tuhan. Tapi ngomelmu itu ganggu Tuhan. Katakan sebelahmu, jangan ngomel. Kau bilang gini, waduh, mati aku, goblok aku ini, gemah, goblok, 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 goblok. Drrr, siapa itu? Jadilah sesuai ketakutanmu. Loh ini Alkitab, bukan saya. Akhirnya setan tahu, oh rahasianya di telinga. Yang aneh, dikatakan Petrus mendengar angin, lalu takutlah dia. Saya mau tanya nih, saya kan biasa forensik, saya teliti tuh. Tuhan bilang, sebenarnya aneh, sebenarnya dia kena badai, anginnya dari tadi sudah ada. Kenapa dia bisa merasa satu itu tok? Karena enggak fokus. Dia mulai memandang, angin itu membuat dia memandang ombak. Yang tadi dia bisa jalan karena lihat Yesus saja. Katakan sebelahmu, harus fokus. Maka telinganya Petrus yang tadi dengar, Tuhan kalau engkau Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Tuhan bilang, sini. Dia dengar itu, imannya bangkit. Dia mulai jalan. Mulai jalan. Lalu dibisi, ojo-ojo, jangan-jangan tenggelam enggak? Tapi dia punya rahasia, Yesus, siapa yang menyebut nama Tuhan, diselamatkan. Kau boleh salah, setan bisa ganggu kamu, tapi ada passwordnya, Yesus, kau panggil namanya, kau tidak akan dipermalukan. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan.
terima kasih Tuhan. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Musik aja. Tuhan, aku sudah menyampaikan tutorial. Dan kabar baiknya Engkau sedang bersama kami. Dan kami tahu kalau kami bersama Engkau, kemustahilan itu tidak akan pernah mengganggu kami. Karena hobimu Tuhan bikin mujizat. Saya berdoa yang di online juga, taruh tanganmu di dadamu. Terimalah segala yang terbaik dari Bapa di surga. Kesehatan yang sempurna, ekonomi yang diberkati, anak-anak menjadi kepala nggak jadi ekor. Pernikahan, hubungan baik suami istri, anak menantu dipulihkan Tuhan. Aku percaya Roh Kudus, aku percaya mujizat. Terima dalam nama Yesus. Yang membelah laut, yang redukan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang redukan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Kau berbuat mujizat sejati. Kau berbuat mujizat sejati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk apa yang Kau sediakan, sesuatu makanan rohani yang mengenyangkan akan kami pada pagi hari ini, membangkitkan akan iman kami, mencelikkan akan mata kami bahwa Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau ubahkan cara berpikir kami. Engkau berikan tudung pada mata dan Engkau berikan filter pada telinga kami. Sehingga apa yang kami dengar yang menjatuhkan, Engkau yang akan menfilternya Tuhan. Yang baik yang kami terima, yang jelek kami tolak. Engkau berikan penjaga pada mata kami untuk semua yang membuat iman kami jatuh. Engkau yang akan menghindarkan kami daripada semuanya. Bapa, berikan kepada kami jiwa yang berkenan di hati-Mu. Jiwa yang selalu dipengaruhi oleh segala sesuatu yang menjatuhkan. Biarlah pagi ini Kau ubahkan cara berpikir kami, jiwa kami Kau kuatkan, roh kami Kau kuatkan Tuhan. Sehingga tubuh, jiwa dan roh kami berjalan mengikuti Engkau sampai garis akhir. Kami tetap setia dan menikmati mujizat setiap hari. Doa kami Tuhan kepadamu, sehingga Engkau membedakan kami dengan yang lain. Biarlah bibir mulut kami selalu memperkatakan perkataan yang positif,
Dan Kau lepaskan kami daripada perkataan yang sia-sia. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, kami berdoa untuk seminar sebentar yang akan diadakan. Kami mohon anugerah-Mu, biarlah setiap yang datang Tuhan dapat menangkap dan benar-benar mengerti dan menjadi pelaku daripada apa yang sudah diseminarkan. Kami tidak ingin hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga kami menjadi orang yang sehat, orang yang kuat jasmani dan rohani. Bapa, kami mempersembahkan akan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, bencana alam terus kami dengar. Berita-berita tentang banjir, berita tentang tanggul yang jebol, berita tentang jembatan yang ambruk, dan juga akan badai yang di mana-mana ada. Kami berdoa, kami tahu Tuhan, ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Kami tahu ini mau tidak mau harus terjadi. Yang kami doakan saat ini, jikalau menurut pendapat-Mu baik, biarlah buat segala sesuatu secara minimal. Kalau kami melihat segala sesuatu yang terjadi, kami tahu itu sudah minimal menurut Engkau. Dan buat kami mengucap syukur. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau luputkan tiap-tiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Apabila mengalami akan perkara ini, luputkan mereka. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk semua peraturan-peraturan yang saat ini sedang digodok Tuhan, sedang dibicarakan, akan mengambil keputusan apapun, peraturan apapun Tuhan yang saat ini sedang dibicarakan. Engkau ikut campur dalam perkara ini. Apabila semua ini tidak akan membawa kebaikan buat bangsa ini, dan hanya membawa kebaikan sebagian saja, orang-orang, oknum-oknum, pejabat-pejabat, kami mohon Kau batalkan semuanya Tuhan. Engkau punya 1001 jalan sampai Engkau membuat reka-reka dalam perkara ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami tetap berdoa Tuhan untuk semua petinggi-petinggi, pemimpin-pemimpin daerah. Beri roh takut akan Engkau. Berilah hikmat, marifat yang daripada-Mu, kebijaksanaan untuk dapat memimpin akan daerah maupun bangsa ini seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa dimanapun juga anak-anak-Mu berada, siapapun juga yang mendengar akan online ini, apabila mereka mengalami sakit penyakit, apabila mereka saat ini sedang menghadapi persoalan ekonomi, apabila mereka menghadapi persoalan keluarga, apabila mereka mempunyai keadaan yang terpuruk sampai di dasar, kami datang di hadapan-Mu. Engkau datang Tuhan, karena Engkau dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Engkau sanggup menolong mereka, memberikan jalan keluar dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua dan semuanya. Dan pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Kami minta daya tahan tubuh yang baru. Kami minta kekuatan yang baru. Kami minta kesehatan yang baru untuk menjalani seluruh kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan saudara. Ialah pagi ini kami tahu Tuhan, ini minyak yang Kau berikan buat kami. Ini minyak supranatural.
Ini minyak keajaiban, ini minyak yang Kau berikan untuk kami boleh masuk di dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah supranatural, keajaiban, semua yang terbaik memasuki akan hidup kami. Memasuki akan mata kami Tuhan, telinga kami Tuhan Yesus, bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Biarlah pada hari ini Engkau tetap membungkus kami dengan perkara-perkara yang supranatural. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan ya Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami mengurapi tangan kami dan kaki kami Tuhan. Biarlah kami pada hari ini mengerjakan semua dengan tangan kami ini bersama dengan Engkau. Supranatural kami terima. Berkat yang sudah Kau sediakan buat kami terima dengan utuh. Semua penghalang kami mau buka dengan kunci kelimpahan, kunci terobosan ini Tuhan. Semua yang tertutup terbuka. Dan apa yang Kau sediakan buat hidup kami terima dengan utuh. Tidak ada berkat-Mu yang kececer Tuhan. Dan perjalanan kami hari ini bersama-Mu, kaki kami tidak akan tersandung. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Karena kami punya Allah yang hidup. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.